Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Yogi Hargiarto, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 86009726 Prodi PGSD akan mempraktekkan tentang pemantulan cahaya. Adapun tujuan praktikum pemantulan cahaya yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada cermin datar, kemudian cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, bujur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan juga celah cahaya. Adapun prosedur percobaan pada pemantulan cahaya cermin datar yang pertama menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian yang kedua menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dan yang ketiga menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 yaitu sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian keempat mengukur besar sudut datang dan sudut pantul. Dan kelima meletakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan mengamati bayangan selama benda itu digeser-geserkan. Dan yang terakhir mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kali ini kita akan mempraktekkan cermin datar dengan sebuah busur derajat. Di sini besar sudut datang itu pasti sama dengan sudut pandang atau sudut pantulnya. Misalkan di sini ada dari sudut datangnya 120 derajat, maka sudut pantulnya juga mengikuti yaitu 120 derajat. Kemudian misalkan 130 derajat, sudut pantulnya juga 130 derajat. Kemudian kita akan praktekkan sebuah lilin di depan cermin datar, digerakkan ke kanan dan ke kiri, yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan tegak, maya, dan juga sama besar. Kemudian percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama menyusun semua alat, yang kedua menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian yang ketiga menggambar jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Dan yang keempat mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Dan di sini setelah dilakukan praktikum ternyata sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu yang pertama maya, yang kedua sama tegak, yang ketiga bayangan lebih kecil daripada bendanya. Baiklah, praktikum berikutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama menyusun alat, kemudian menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian yang ketiga menggambarkan jalannya berkas sinar. Kemudian yang keempat mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian yang kelima mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Kemudian jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dan cermin cekung pada keadaan tersebut. Dan setelah dilakukan praktikum, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu jika benda berada jauh dari cermin, dalam hal ini di ruang 3, bayangan akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian jika benda berada di ruang 2, bayangan akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan jika benda berada di ruang 1, yaitu dekat cermin, bayangan akan maya, tegak, dan diperbesar. Terima kasih. Kesimpulan dari praktikum pemantulan cahaya yaitu pada cermin datar, pembentukan bayangan oleh cermin datar dibentuk oleh perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar. Kemudian sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda.
Dan yang ketiga, sama besar dan berlawanan arah. Untuk mendapatkan seluruh bayangan benda pada cermin datar, kita harus menggunakan cermin yang panjangnya minimal setengah dari tinggi bendanya. Dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Benda berada di luar titik fokus, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar jika benda berada di antara titik fokus dan 2F. Kemudian maya, tegak, dan diperbesar jika benda berada di antara titik fokus dan juga lensa. Sifat bayangan lensa cekung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.